tokoh dan karakter film Cry Me a Sad River. Yang pertama adalah Hiao yang diperankan oleh Min-ran, merupakan siswi miskin yang kehidupan remajanya penuh tekanan. Yang kedua adalah Gu Sensi yang diperankan oleh Shin Zun-lai, adalah siswa bandel yang sering membuat masalah, sering dibeda-bedakan dengan kembarannya sendiri. Yang ketiga adalah Kiming yang diperankan oleh Jingbo Zhao, merupakan ketua kelas yang sangat pintar dan banyak diidolakan oleh siswi-siswi. Yang keempat adalah Gu Senxiang yang diperankan oleh Ruonan Zhang, adalah siswi pintar yang baik hati. Dia kembaran dari Gu Sensi. Yang kelima adalah Tang Xiaomi yang diperankan oleh Zhu Danni, merupakan siswi pindahan yang tiba-tiba mencuri perhatian. Dia menjadi tukang bully. Film bermula dengan memperlihatkan kehidupan seorang gadis miskin yang tinggal bersama ibunya di gang kecil. Gadis itu bernama Yi Yao. Sejak pagi, Yi Yao merasa tidak enak badan. Ia pun pergi ke rumah sakit sepulang sekolah. Ternyata Yi Yao terserang penyakit kelamin. Keadaannya sudah parah sekali. Satu-satunya pengobatan adalah dengan laser atau operasi yang mahal. Yi Yao terlalu takut untuk mengatakan kepada ibunya. Tapi di sisi lain, ia juga tidak punya uang untuk berobat. Seorang anak pindahan bernama Tang Xiaomi yang tidak suka dengan Yi Yao karena dekat dengan Ximing mengikuti Yi Yao ketika ia akan berobat ke klinik abal-abal. Sekejap saja, semua warga sekolah tahu akan penyakit yang dialami Yi Yao. Bagi mereka, Yi Yao akan membawa nasib buruk dan harus segera dienyahkan. Sangat disayangkan, Yi Yao harus mengalami perundungan. Ia dijauhi oleh semua orang, kecuali satu laki-laki yang justru ingin berteman dengannya. Laki-laki itu bernama Gu Sensi. Mereka bertemu pertama kali di sebuah rumah sakit, dan Sensi menyelamatkan Yi Yao ketika ia hampir tenggelam di danau ketika Yi Yao akan mengambil tasnya yang jatuh. Meskipun ada rumor buruk yang melibatkan Sensi dan Yi Yao, tapi laki-laki itu tidak peduli. Justru Sensi yang menguatkan dan melindungi Yi Yao dari setiap perundungan yang ia alami. Sensi juga menyarankan untuk jangan diam saja dan membalas setiap perlakuan orang yang merundungi Yi Yao. Seakan mendapatkan kekuatan karena dukungan dari Sensi, Yi Yao mulai berani membalas perbuatan setiap orang yang merundungnya. Tapi sayang, menurut kacamata orang luar, Yi Yao lah yang melakukan kekerasan sampai Ximing datang untuk menasihatinya. 你干什么？ Yi Yao mengatakan kalau Ximing tidak mengerti perasaan yang selama ini dia alami. Kalau boleh meminta, ia ingin hidup seperti murid-murid lainnya. Tanpa penyakit, tumbuh di tengah keluarga yang penuh kasih sayang, dan tanpa mengkhawatirkan uang setiap harinya. 齐明，你可能真的没有尝到过得不到是什么滋味吧？什么都得不到，就连风都会绕着你走的。你生得好，过得好，你就看见我把药挤在唐小米脸上了。那你知道他们是怎么欺负我的吗？齐明，我从小就羡慕你，你爸爸妈妈都爱你，
你妈不拿三字经骂你，不像我。全弄堂的人都知道，我是贼骨头、赔钱货。 Maka satu-satunya yang bisa ia lakukan saat ini adalah terus berlari sebagai bentuk perlawanan. Ibu Yiyao dipanggil karena perbuatan Yiyao yang dianggap melakukan kekerasan karena melawan para perundungnya. Saat itulah ibunya mengetahui kalau Yiyao memiliki penyakit. Awalnya ibu Yiyao marah. Bagaimana bisa anak semuda Yiyao memiliki penyakit kelamin? Namun kemudian sang ibu sadar kalau Yiyao mungkin saja tertular dari pelanggan pijatnya yang sering mandi di rumah menggunakan handuk Yiyao. Untuk pertama kalinya, ibu Yiyao menggandeng Yiyao dan membawanya ke rumah sakit. Yiyao tidak sengaja mengetahui rahasia Tang Xiaomi. Namun Xiaomi mengancam apabila Yiyao menyebarkannya, ia tidak akan tinggal diam.你求人就这口气啊？把你看能不能说出去？你就是要整我，对不对？你不许说出去，不然我弄死你！好啊，你试试，看是你先弄死我，还是我先说出去？ Gu Sunxiang dijebak oleh seorang yang mengatasnamakan Yiyao untuk bertemu di gedung tertinggal. Padahal Yiyao sedang bermain dengan Sunsi saat itu. Malapetaka pun terjadi pada Sunxiang. Siswa cantik itu ditemukan meninggal dunia. Semua siswa kembali menyalahkan Yiyao. Mereka menuduh Yiyao adalah pembunuh Sunxiang. Semua orang kembali merundung dan menjauhinya, tak terkecuali Ximing dan Sunsi. Yiyao sudah lelah terus-terusan disalahkan atas kejadian yang tidak ia lakukan. Ia juga sudah lelah terus mendapatkan kalimat dan perlakuan kasar yang terus menghantuinya. Berulang kali ia mengatakan kalau dia bukanlah seorang pembunuh, tapi tidak ada yang mendengar. Justru Yiyao malah dipojokkan. Sampai di titik terakhir kesabarannya, Yiyao ingin membuktikan ke semua orang yang menyebutnya seorang pembunuh. Tapi orang-orang dengan mulut keji yang terus melontarkan kalimat menyakitkan kepadanya adalah pembunuh yang sebenarnya. Yiyao berpikir kini tidak ada siapapun yang berdiri di sampingnya.
Sekuat apapun dia berteriak, semua orang justru menutup telinga mereka masing-masing. 将来，你们只会说：“我怎么不记得？我怎么不记得我把红墨水丢到他身上？我就是闹着玩的呀！”还有你，你会说我没有喂他吃过垃圾，没有泼过他冷水，没有扒过他衣服。你们之后的日子，舒舒坦坦，没有一点心理负。杀死顾森湘的凶手 Yao memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat ke sungai di depan orang-orang yang merundungnya. 杀死我的凶手，你们知道是谁？ Beruntung, Sun Si bergerak cepat menyelamatkan Yi Yao. Sun Si menyesali perbuatannya karena tidak cepat mengatasi rumor yang mengatakan Yi Yao adalah orang yang membunuh saudaranya. Karena Sun Si terlalu larut dalam kesedihan. 再见美丽的黄昏，再见青春遥远的幻想，再见青春，再见灿烂的忧伤，再见青春永恒的迷惘，再见青春，再见灿烂的忧伤，再见青春永恒的迷惘。 Sejak kejadian tersebut, Ibu Yi Yao menghentikan pekerjaannya. Keluarga Siming pindah rumah dan Sun Si pindah sekolah. Dalam film Cry Me a Sad Driver, sudut pandang biologinya yaitu Yao yang mengidap penyakit HIV. Penyakit HIV yang dialami Yao bukan karena ia pernah berhubungan seksual, melainkan bersumber dari handuk yang sering digunakan laki-laki asing, yaitu konsumen pijat dewasa di rumah yang dilakukan oleh ibunya. Menurut redaksi Halodoc, penyakit menular seksual bisa terjadi tanpa adanya hubungan seksual. Penularan virus ini dapat bersumber dari benda, mulai dari berbagai jarum suntik, darah, dan lain sebagainya. Penyakit ini disebabkan oleh virus dan bakteri seperti gonorre, sifilis, kutil kelamin, klamidia, dan HIV. Karena penyakit itulah, Yao setiap hari harus mengonsumsi berbagai macam obat dan mengoleskan sal pada tubuhnya. Hingga informasi mengenai penyakit yang diderita Yao menyebar di sekolah, Yao mulai dijauhi teman-temannya dan mendapatkan ribuan hinaan hingga bulian, kekerasan fisik, psikis, dan sosial. Dari dampak biologi penyandang HIV akan terganggu psikologisnya, seperti ketakutan, depresi, kecemasan, menurunnya sisi akademik, tekanan sosial, hingga keinginan untuk bunuh diri. Oleh sebab itu, hal yang sangat dibutuhkan bagi mereka adalah social self-disclosure atau keterbukaan untuk dapat melanjutkan hidupnya dan menghidupkan kembali rasa percaya dirinya. 失足落水少女获救啦！获救啦！ Pesan moral yang pertama, film yang menggambarkan perjalanan tokoh utama yang sedang berproses dari remaja hingga dewasa. Pesannya adalah bahwa perjalanan atau proses seringkali penuh dengan tantangan dan rintangan yang dapat membentuk karakter kita. Yang kedua, tokoh utama yang terkena bullying di sekolah. Pesannya, janganlah menghakimi orang lain karena kita tidak tahu seberapa kuat fisik dan mental orang tersebut. Nah, yang ketiga, tokoh utama itu mengalami broken home dan perubahan sikap ibunya ketika ditinggal oleh ayahnya, yang menyebabkan si tokoh utama itu selalu
kena pukul, kena marah, entah itu apa penyebabnya, apa yang dirasakan oleh tokoh utamanya. Nah, pesannya adalah seorang ibu harus memperhatikan keadaan fisik dan mental anaknya, harus bisa memahami keluh kesah anaknya, karena si tokoh utama itu yang disebut anaknya itu adalah sedang melakukan proses perubahan dari remaja ke dewasa. Efeknya bagi penonton. Nah, yang pertama ya, penonton bisa terbawa emosi sedih, terharu. Juga penonton bisa menjadikan inspirasi dari beberapa karakter-karakter yang ada di film itu. Nah, yang kedua, memahami bahwa kesehatan mental seseorang itu sangat penting. Jadi kita saling menjaga kesehatan mental orang lain dan diri sendiri.